Ahmad Sahroni membuat publik geger lewat pernyataan di media sosial. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia setelah rumah mewahnya dijarah, namun menegaskan belum bisa kembali ke tanah air. Ahmad Sahroni mengaitkan keputusannya dengan alasan keselamatan diri dan keluarga. Insiden penjarahan yang menimpa rumahnya di kawasan elit Jakarta diduga bukan sekadar aksi kriminal biasa, sebab sejumlah aset berharga raib digasak massa hingga menimbulkan kerugian besar dan guncangan psikologis mendalam. Keputusannya untuk tetap berada di luar negeri semakin memicu spekulasi adanya ancaman serius terhadap dirinya. Sahroni menegaskan langkah ini diambil demi keamanan hingga situasi dinilai kondusif. Unggahannya pun memicu gelombang reaksi dari netizen yang budiman. Sebagian menyindir ucapan kontroversi sebelumnya, sementara lainnya berspekulasi soal ancaman tersembunyi yang ia hadapi. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai detail kasus penjarahan maupun ancaman yang disebutkan, membuat publik semakin bertanya-tanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. $1.000 banyak banget cok. Buset deh, udah kayak hujan diambur-ambur. Nggak boleh loh nakal, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ngejarah-jarah, ya kan? Tapi ini kan juga ya karma kali kan, ngomong tolil-tolil ke orang ya. Tuh anjing gua aja protes, gak boleh ngomong tolil. Tuh yang suka ngomong bodoh-bodohin orang juga tuh siapa tuh, hati-hati nanti kena karma. Gak boleh, orang tuh di atas juga bisa turun terjun bebas, hati-hati makanya kalau ngomong. Tapi kalian gak boleh loh itu jarah-jarah kayak gitu, hati-hati ya. Ntar mukanya kerekam terus ntar ditangkapin loh. Ini gimana ya, gak bener tapi gimana gitu, ngerti gak sih? Ahmad Sahroni, lo jangan main-main sama orang yang lo bilang tolol sedunia. Orang tolol sedunia bisa ngejarah rumah lo. Siapa yang mulai duluan? Lo. Di saat Indonesia lagi chaos karena mulut lo pergi ke luar negeri. Lo kabur ke luar negeri. Gue tidak happy di atas penderitaan orang lain. Gue tidak happy di atas penderitaan rumah lo dijarah. Enggak. Gue buat benci lo aja gak sudi, apalagi senang sama lo. Tapi inilah hasil dari apa yang lo lakukan. Jangan nanti pulang dari luar negeri ya, lo ngerasa jadi manusia paling zolim, lo ngerasa jadi manusia yang paling dizolimi masyarakat Indonesia. Enggak, lo lah yang menzolimi seluruh masyarakat Indonesia yang lo bilang tolong. Tapi kan duit lo banyak ya, nanti lo buat rumah lagi. Tapi kalau gue jadi lo ya, gue akan malu dan gue akan pulang ke Indonesia, gue akan mengundurkan diri jadi anggota dewan. Itu kalau lo punya malu. Ini dia nih yang namanya mulutmu harimaumu. Walaupun gue yakin ya rumah mereka pasti ada asuransinya, terus mobil-mobil yang rusak itu pasti juga ada asuransinya. Dan bagi mereka juga mungkin mengganti barang-barang yang dijarah sama masyarakat itu gak ada artinya gitu. Beda sama masyarakat yang mau makan aja susah, akses ke pendidikan, kesehatan susah. Kalau buat mereka kayak gitu gampang. Gaji sebulan tuh jangan sampai 100 juta. Ya setidaknya ada lah ya gebrakan dari rakyat. Jadi nggak gebrakan mulu dari pemerintah, tapi dari rakyat juga ada gebrakan. Terlepas mau ini settingan kayak apa kayak gitu. Yang penting mungkin rakyat puas ya. Karena selama ini selalu dizolimi oleh mereka. Uangnya dirampas, pajaknya dirampas. Sekarang gantian dulu deh. Rumah Ahmad Sahroni dijarah abis-abisan. Gue liat videonya sampai ada yang bawa kasur, bawa berangkas, Iron Man. Buset, serem sih. Tapi lagian ulahnya dia juga sih kemarin. Masa kita bilang bubarkan DPR dibilang tertolol sedunia? Siapa yang gak marah? Se-Indonesia yang bilang bubarkan DPR. Lagian nih Pak, kalau semisal kinerja dari DPR itu berasa di kita nggak bakal berstatement bubarkan DPR. Buktinya sampai sekarang nyari kerja masih susah, pajak naik terus. Sesimpel RUU perampasan aset ya buat koruptor aja belum disahkan sampai sekarang. Jadi gimana dengan kejadian ini, orang yang korupsi dijarah juga? Kan itu uang rakyat, buat rakyat lagi lah. Yang setuju like ya. Lo tau apa? Gue yakin satu Indonesia lagi senang, termasuk lo, ngeliat rumah Ahmad Sahroni diparanin warga dan rumahnya diambilin barang-barangnya.
Ini the real perampasan aset yang langsung disahkan sama masyarakat. Nggak perlu nunggu pejabat, RU, udah masyarakat langsung gerak. Dan itu adalah perampasan aset yang pertama. Dan sumpah itu barang-barangnya bagus-bagus anjir. Ada patung Iron Man yang harganya sekitar 220 juta diambil. Ada tangannya Thanos dan sebagainya. Anjir, gue yakin Ahmad Saroni ketika lagi di bandara kan ada foto dia yang lagi ngeliat HP. Aduh, Iron Man gue gimana ya? Sepatu gue, Gucci gue, mobil gue gimana ini gue tinggalin? Nah kan, itulah efek gara-gara memperlambat, nyusahin masyarakat dan bilang masyarakat itu toh. Nah, itulah akibatnya. Ini baru satu rumah. Tadi kan di video-videonya kabarnya kata masyarakat beberapa hari sebelumnya kendaraannya, mobilnya udah dipindahin pakai towing. Ini baru satu pejabat nih. Ayo. Yang lain malam ini mulai panik nih. Aduh, gue harus kabur kemana ya? Gue harus kabur kemana ya? Aduh, patung-patung Naruto gue. Aduh. Hari ini 30 Agustus dan ini gua tag video udah jam 10 malam dan keadaan makin rusuh juga, demo masih berlangsung. Dan lu tahu hari ini malam ini rumahnya Bapak Ahmad Saroni yang ngatain rakyatnya tolol itu dijarah bos, mobilnya dibakar bos, barang-barang elektronik semua pada diambil ya. Itu apa kabar ya Bapak Ahmad Saroni lagi di Singapura aman tuh? Itu bibir kagak geter-geter tuh ngeliatin berita rumahnya lagi dijarah ya. Gimana dong? Lagian ngatain rakyatnya tolol. Sekarang ya udah tolol beneran, udah jarah rumah lu udah paling bener tuh udah. Yang paling bener kalau mau jarah, kalau mau ngerampas aset, kalau RUU pengesahan perampasan aset itu tidak bisa disahkan sampai sekarang, biar rakyat yang kasih tahu cara ngerampas. Kenapa? Karena mereka juga dapat duit-duitnya juga dari rakyat DPR kagak usah jadi Dewan Perwakilan Rakyat lagi, udah Dewan Perampok Rakyat. Udah tuh, dengerin kalau rakyat yang lu bilang tolol ini marah, biar lu tahu, kasih paham mereka siapa kita bos. Ternyata dia banyak aset guys. Rumah si Saroni yang tadi itu adalah rumah yang kedua ya. Rumah yang pertama di Bandung sudah dibakar. Ternyata yang ini yang di Jakarta lagi di demo masyarakat, rumahnya dia yang ada di Jakarta lagi dijarah. Biarkan ya, kalian ambil semua harta benda kalian itu yang ditumpuk selama ini, nggak apa-apa, kalian ambil aja, itu harta bersama. Ini bekas ulah mulut kau, lidah tak bertulang kau. Berani kau pancing masyarakat, berani kau suruh masyarakat marah. Sekarang masyarakat sudah menunjukkan dirinya, sudah membungkam mulut kau ya, sudah mempatahkan kata-kata kau bahwa masyarakat itu nggak tolol, nggak bodoh, dan nggak penakut. Setelah semuanya seperti ini, korban di mana-mana, yang bertanggung jawab siapa? Kau lagi enak-enakan berlibur di luar negeri, sementara di sini ya masyarakat belum bisa diredakan emosinya. Kalian sudah pada berlibur. Ada beberapa anggota DPR yang sudah keciduk berlibur ya, sudah keciduk berlibur. Jangan lupa pendemo, jangan lupa semua anggota DPR kemarin yang menjadi sorotan, jangan lupa the next lagi untuk rumahnya dijarah ya, dibagi-bagi hartanya. Harta kalian itu harta kalian, harta bersama. Rumah Saroni digeruduk sama massa, semua barang-barang yang dari dalam tuh diambilin ya. Ada juga dolar sampai ke ijazah gitu loh, harga jam yang miliaran dan merusak mobil di dalam ya. Itu menurut informasi ya kan. Nah, menurut saya netizen ya, Saroni ini juga orang sombong di lingkungan masyarakatnya sendiri. Kenapa netizen? Saat masa datang ke sana, ya kan mungkin ya bisa ada masyarakat situ, ada warga situ atau ketua-ketua wilayah situ, para RT ya kan. Kalau dia baik sama warga di situ, pasti dibela sama warga di situ ya kan. Ternyata dia juga orang sombong. Akhirnya tidak ada yang belain dia. Saat dia nggak ada juga ya kan, rumahnya digeruduk gitu loh. Nah, menurut saya netizen ya, si Saroni ini udah nggak bisa tidur nih di Singapura sana. Kalau saya sih ya, menurut saya ya netizen ya,
udah malu pulang ke Indonesia. Udahlah di situ aja, udah terus dah. Di Singapura aja, gimana nggak mau malu? Apakah dia berani lagi balik ke lingkungannya sendiri di sana? Pasti ketakutan, nah kan? Sudah dia takut untuk pulang ke rumahnya ke Tanjung Priok. Nah itu kira-kira nanti